Oke, selanjutnya untuk bagian momentum sudut dan rotasi benda tegar pada soal PR 3 nomor 3 yang di sini saya beri nomor 5 karena selama ini setelah kita membahas 5 soal, dan untuk nomor 5 ini di sini diperlihatkan gambar bahwa ada batang yang panjangnya L. Ini agak susah kelihatannya kecil, dan kita ambil suatu segmen DX yang jaraknya dari sumbu Y, ini sumbu Y, dan ini batang sepanjang sumbu X. Jadi dia tegak lurus, yang panjangnya L ya, batang. Kemudian dikatakan bahwa ini langsung pertanyaan, karena ini adalah yang diketahui. Jadi tentukan momen inersia batang yang panjangnya L dan massa persatuan panjang lambda adalah AX kuadrat, di mana A adalah suatu konstanta yang berotasi terhadap sumbu Y. Jadi sumbu rotasinya adalah Y. Jadi ini diputar, batang ini diputar terhadap sumbu Y. Itu ditanyakan berapa momen inersianya. Nah, di sini ada petunjuk yang yang membuat kita bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Jadi gunakan persamaan yang menyatakan massa segmen DX itu, yaitu dm, elemen batang yang panjangnya dx, ini pada jarak x dari sumber rotasi. Berapa dm itu ya, nanti kita lihat. Kemudian gunakan definisi momen inersia. Jadi kalau kita sudah tahu ini kita pahami, maka untuk menyelesaikannya kita bisa dengan mudah. Baik, jadi pada dasarnya yang diketahui itu gambar. Jadi untuk nomor 5, pembahasan soal-soal kelima kita ini adalah diketahui. Mungkin langsung kita menggambar saja. Jadi ada ini sumbu Y dan sumbu X. Mungkin gambar saya kurang bagus. Kemudian di sepanjang sumbu X ada batang. Ya, ini saya gambar besar saja batangnya, yang berimpit. Batang yang panjangnya L. Kemudian ada segmen DX ya, elemen DX yang jaraknya dari Y itu adalah sepanjang X. Saya kira itu yang bisa kita lihat. Ini sumbu X, itu gambar yang ada. Jadi, dan ada yang diketahui tadi bahwa massa persatuan panjang itu lambda sama dengan AX kuadrat. Ini akan agak sedikit berbeda dengan contoh yang diberikan di dalam teori yang ada. Jadi ada sedikit berbeda. Ini dimana A ini adalah konstanta. Nah, ditanyakan, mungkin kita taruh di sini supaya kita bisa satu space ini bisa digunakan. Ditanyakan adalah apakah I terhadap sumbu Y jika diputar terhadap sumbu Y seperti itu. Ini berapa? Jadi jawab
ataupun penyelesaian. Nah, kita mulai dengan petunjuk A tadi. Nah, berapakah DM ini? Jadi kita mulai dulu dari DM. Jadi untuk DX ini, untuk segmen DX kita akan bisa memperoleh DM itu, DN adalah lambda kali DX. Saya kira itu adalah rumus yang kita harus lihat. Sehingga dari sini kita akan memperoleh bahwa DM tidak lain adalah AX kuadrat DX. Ya, ini dia. Itulah DM-nya. Nah, sekarang berapa IY? Nah, ini jadi kan IY itu kan untuk rumus ini tidak lain adalah integral R kuadrat DM. Nah, ini yang petunjuk B tadi, definisi momen inersia. Nah, ini dia definisi ya, secara rumus kalau diputar terhadap sumbunya ini. Nah, sekarang ini kan baru kita substitusi DM ini yang DM di atas ini, masukkan ke sini. Jadi saya bisa tuliskan kembali, dan R ini adalah jaraknya. Jadi X ini yang R. Jadi kalau kita tuliskan IY, ini adalah integral ya, R-nya ini berarti X tadi, jarak DM-nya ini, DM. Jadi X kuadrat. Nah, DM tidak lain adalah AX kuadrat DX. Itulah DM. Ini X adalah R-nya karena jaraknya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini karena sudah dalam bentuk DX, berarti X-nya itu dari mana ke mana. Nah, ini ada di gambar, sebenarnya ini ada angka 0, dari 0 ke ya sampai L, ya, sepanjang L. Jadi ini karena sudah ada DX, jadi X berubah dari 0 ke sini, karena itulah panjang dari, jadi 0 sampai L. Nah, ini. Jadi tidak lain juga adalah integral 0 sampai L AX pangkat 4 DX. Nah, kita akan bisa melihat di sini tidak lain adalah A integral X pangkat 4 DX. Nah, ini kan dengan mudah 0 sampai L. Jadi kita akan mendapatkan TNA dalam kurung. Nah, ini kita sudah beri batas X pangkat 5 per 1/5 X pangkat 5, ya. Inilah turunan integralnya dari 0 ke L. Nah, itu. Sehingga kita akan mendapatkan di sini TN adalah, karena ini 0, langsung saja ini yang batas terbesarnya kita. Jadi kita akan dapatkan nilai di sini tidak lain adalah A kali L pangkat 5 per 5. Saya kira inilah IY-nya. Ya, ini dia. Atau ya, supaya biasanya juga 1/5 AL pangkat 5. Ya, bisa juga seperti itulah. Jadi ini adalah jawaban yang untuk nomor 5. Jadi saya kira dengan mudah, yang penting kita mengetahui ini, ya, seperti petunjuknya, dan mengetahui ini. Dan ini adalah mirip-mirip dengan soal yang akan dikeluarkan. Jadi pelajari baik-baik, baik yang ada dalam teori juga, karena kemungkinan ya, yang mana yang saya akan keluarkan dipelajari baik-baik, karena ini yang akan soal seperti ini yang akan menjadi
soal ujian nanti untuk soal nomor 3.